Assalamualaikum, hai, kembali lagi dengan saya, Dr. Gigi Fenty Tohinanda, Unit Gajah, Puskesmas Pahinggonan, Angkatan 61, Kelompok 3, Jabatan Ahli Pertama Dr. Gigi, dengan pengampu materi Ibu Yahmdua Mahlia, SST MKes, penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas tentang harmonis. Harmonis menurut KBBI terkait secara serasi dan sesuai, di mana harmonis merupakan kata yang biasa disanding dengan hubungan antara manusia. Harmonisasi dapat diartikan sebagai proses atau upaya untuk menyelaraskan, menyerasikan atau menyesuaikan suatu yang dianggap tidak atau kurang sesuai, kurang tahu atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal. Konsep harmonis nyatanya memiliki berbagai konsep, di mana yang pertama adalah perbedaan antara unsur atau keragaman, yang kedua menegaskan antara timbal balik, dan yang ketiga itu adalah menuju kesatuan yang luhur. Indonesia adalah negara yang paling toleran di dunia. Bahkan jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia merupakan negara dengan keberagaman tinggi, bisa jadi contoh soal toleransi. Harmoni dalam keberagaman sosial budaya adalah adanya keselarasan dalam beragama budaya dan dalam kekayaan sosial. Hal tersebut adalah cerminan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu. Indikator dari sikap toleransi adalah adanya penerimaan terhadap kelompok lain hidup bersama, terciptanya ruang dialog antar umat beragama, saling menghargai aktivitas beragam pemeluk agama lain yang terjadi di seluruh rakyat Indonesia. Kode etik ASN, di mana merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari. Adanya kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan integritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan sesuai perintah atasan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan, memegang teguh nilai-nilai dasar ASN, melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Perilaku dalam harmonis, menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ralph Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu konflik antara atau yang terjadi dalam peran sosial atau bisa disebut dengan konflik peran, yang kedua konflik antar kelompok atau kelompok sosial, konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisir, dan yang keempat konflik antar satuan nasional seperti antara partai politik, antar negara, atau organisasi internasional. Peranan ASN harmonis yaitu nilai dasar yang keempat. Para ASN harus saling menghargai dan suka menolong orang lain. Selain itu, aparatur juga harus membangun lingkungan yang kondusif sehingga timbul kekompakan dan kerjasama yang baik dalam meningkatkan kinerja organisasi. Berikut adalah tugas dari ASN dalam konteks harmonis, di mana memegang teguh nilai Pancasila, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi etika yang luhur,
memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, menghargai komunikasi dan kerjasama, serta mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Demikian presentasi tentang harmonis. Selanjutnya kita akan tampilkan video harmonis yang berada di lingkungan kerja kita. Mari Bu, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Apa keluhannya? Begini dokter, saya 1 minggu ini sakit gigi dan 3 hari yang lalu saya demam. Oh, udah ada minum obat Ibu? Belum ada dokter. Oh, kalau gitu kita periksa dulu ke bangku dan toiletnya ya Bu. Tunggu sebentar dokter. Kenapa? Untuk biayanya berapa ya? Oh, nanti masalah biaya bisa belakangan Ibu. Kita periksa dulu ya. Sini Bu, duduk. Maskernya dibuka dulu ya Bu. Oh iya, ini ada pembengkakan Ibu. Makanya Ibu terasa sakit dan demam. Iya. Nanti saya ada kasih obat. Kemudian untuk beberapa hari lagi, kalau tidak ada pembengkakan lagi, bisa dicabut giginya ya. Untuk biayanya berapa ya dokter? Cabut gigi 150.000 Ibu. Ini saya kasih obat dulu ya. Ini ada obatnya 3 macam. Ada antibiotik, penghilang rasa sakit, sama obat bengkaknya. Ya, penghilang rasa sakitnya bisa juga digunakan untuk yang demam tadi ya, Bu ya. Obatnya diminum 3 kali sehari sampai habis ya, walaupun tidak ada rasa sakit lagi. Ya, Bu ya. Ini obatnya. Dokter untuk biayanya berapa ya? Soalnya saya tidak punya uang. Oh, biayanya udah ibu minum aja obatnya, semua giginya sembuh ya Ibu. Ya, nggak usah dibayar. Oh iya, makasih ya dokter. Ya, sama manusia.